Jangan bilang HP Kunto waktu masih ngerekam. Salah gue, Nat. Ya gue harus ngaku, Nat. Gue masih ada perasaan untuk Gita. Menurut lo, gue belum tentu bisa bahagiain Gita. Selama ini kamu dukung-dukung aku sama Rizky. Tapi sama Dimas kamu ngomong yang beda lagi. Gue akan selalu ada di sisi kamu. Dalam keadaan apapun. Dim. Rizky tuh cintanya sama Gita. Enggak, Nat. Jadi rekaman itu gara-gara Kak Kunto? Beneran, Beb? Iya, Beb. Lu tuh cinta buta ya sama Rizky. Dan semua hal yang menyangkut Rizky tuh lu udah gak bisa mikir pakai logika lagi, gitu. Lu itu cuma obsesi sama orang yang udah belasan tahun bareng sama lu. Ada kalanya roda gigi yang sudah tidak pas seharusnya tidak dipaksakan untuk terus berputar. Karena jika ada bagian penting yang salah, hanya akan mencelakakan diri sendiri. Seperti itukah persahabatan kami akan berakhir? Tak bisa diperbaiki lagi. Aku ngerasa kalau persahabatan kita mungkin nggak bener-bener setulus waktu kita masih kecil, Din. Dan aku akuin, kalau aku khawatir Rizky masih suka sama kamu selama ini. Apa aku akan benar-benar kehilangan kamu, Git? Aku tahu kamu masih sedih karena masalah sama teman-teman kamu. Tapi kamu jangan sampai terlalu stres. Selama ini, No. Semarah-marahnya Gita sama aku, dia nggak pernah diemin aku kayak gini. Tapi sekarang, dia kayak nganggap aku nggak ada. Yang namanya persahabatan sejati itu nggak mungkin kalau nggak ada ujiannya, Nat. Tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan, bisa ngelalui ujian-ujian itu. Biar waktu yang jawab semuanya. Percaya deh. Kalau emang Gita itu sahabat sejati kamu, pasti suatu saat kalian bisa baikan lagi. Makasih ya, No. Kamu selalu bisa nenangin aku. Don't worry. I'm always by your side. Aku beruntung banget. Di saat-saat kayak gini ada kamu di samping aku. Meskipun kalau dipikir lagi, aku nggak yakin apa aku berhak untuk dapat cinta dan dukungan setulus ini dari kamu. Kamu kenapa, Nat? Lagi mikirin sesuatu? Nothing. Kalau bohong nanti panjang lo hidungnya, Pinocchio. Kamu tuh iseng banget sih, No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Arya. Tante. Mau jemput Cika? Iya, Tante. Tunggu ya sebentar. Biasa kalau anak perempuan tuh siapnya lama banget. Nggak apa-apa, Tante. Ayo masuk. Ya, iya. Tante panggilin dulu Cika. Cika! Ih, mana sih? Kak Gita tuh tiap minjem barang nggak dibalikin deh. Mana nih lip gloss aku? Cika! Itu Aryanya datang tuh sayang. Oh, di sini. Bunda cariin kamu. Kenapa kamu di sini? Lagi ngapain sih? Enggak ngapa-ngapain, Bun. Udah dijemput tuh sama Arya. Ayo. Iya. Ayo cepetan. Nih ya.
Cikanya udah terciduk. Makasih Tante. Ih, Bunda kok terciduk sih? Lagian kan tadi aku nggak lama-lama banget, cuma sebentar doang. Iya, nggak lama. Versi kamu. Kok Bunda lihat kayaknya ada yang beda sih? Enggak, Bun. Sama-sama aja deh perasaan. Cik, habis makan gorengan ya? Itu kok bibirnya mengkilap-mengkilap gitu? Ambil tisu Ki sana, dibersihin dulu. Ih, dasar cowok. Ini tuh namanya lip gloss. Udah usaha-usaha make up, malah dibilang makan gorengan. Make up Tante. Gitu. Ya udah. Nanti kesiangan, jalan-jalan. Berantemnya nanti aja ya, kalau lagi istirahat. Ya udah. Bunda, udah. Nah dulu. Assalamualaikum. Beb, pelan-pelan, Beb. Ya Arin, kamu tuh katanya mau ngaku, tapi nggak ngaku juga. Terus kalau makin lama dibiarin tuh makin ribet, tau nggak? Tapi jangan tarik-tarik, aduh. Ya, kenapa sih? Nat, ini ada yang mau diomongin sama Kunto. Mau ngapain? Mau duduk? Nggak boleh. Sana, balikin. Kamu berdiri di sini. Terus jaga kuping kamu. Terus angkat kakinya. Yang tinggi. Sasa, ini nggak kasihan Kunto suruh jaga kuping gitu. Biarin aja, Nat. Ini hukuman buat dia. Sasa, jelasin dulu ke kita ada apa sebenarnya. Jadi, gue manggil kalian semua ke sini biar Kunto bisa ngaku dosa. Tapi kita tunggu Gita dulu ya. Gak usah nungguin Gita. Dia udah tahu kok kemarin. Jadi gue mau minta maaf ke kalian semua. Soal rekaman itu. Gue gak sengaja muterin rekaman percakapan Dimas sama Nadine di radio kampus. Ya itu kesalahan teknis sih. Gue ngaku salah. Maafin ya guys. Ya udahlah ya. Udah terjadi juga kan. Ki, lo harus dengerin versi full ya Ki. Nggak perlu toh. Gue nggak perlu denger semuanya. Gue udah tahu juga ceritanya gimana. Ki, maafin aku ya. Iya, Ki. I hope we'll be fine again. Udah gue maafin kok. Gue ngerti. Tapi sebenarnya aku khawatir banget soal Gita. Gita belum mau ngomong sama aku sama Dimas. Bahkan kita juga belum bisa sama aku. Pokoknya gue berdoa semoga geng Rumah Pohon plus Dimas bisa baikan lagi. Ya udah yuk Beb, kita kasih waktu mereka buat ngomongin masalah mereka. Ya udah, aku harus pulang nih, mau jaga kafe. Ada satu lagi. Apaan lagi sih? Beb, kamu nyuruh aku donor darah? Ya elah, aku nggak jarum suntik aja takut. Aku kan fobia. Cemen banget sih jadi cowok, Kak Kunto. Tuh Beb, Cika sama Arya aja udah donor. Kamu juga dong. Aku ngeliat ruangannya aja udah keringet dingin. Gimana lihat jarumnya? Nanti kalau tiba-tiba darah aku beku terus aku... Apa? Mati? Ya enggak lah. Nih ya, kalau kamu udah selesai donor, kamu boleh minum susu sama makan mie instan. Nah, khusus buat kamu, aku kasih double. Gimana? Enak loh mie instan tuh wanginya. Ayo Beb. Ayo Beb. Langsung mau. Dah. Cuma diminum gitu doang langsung mau. Emang bener-bener cuma Kak Raisa tuh yang bisa nanganin Kak Kunto. Ya tahu nggak sih, padahal dulu ya nggak ada yang nyangka loh kalau mereka berdua tuh bakal pacaran. Soalnya kan mereka beda banget, kayak dari jurusan, angkatan, temen, semuanya tuh beda banget. Kak Kunto aja gaulnya kan di komunitas ajaib-ajaib gitu, padahal kok Kak Raisa anak BEM. Ya mungkin mereka saling melengkapi, Cik. Makanya bisa cocok. Coba aja mereka udah tahu ya dari dulu kalau mereka cocok. Jadi kan gak usah pacaran mengsok-mengsok sana sini. Ya, lo bener banget. Gue harus ketemu tim member dulu ya. Cik, apaan sih, Cik? Masalah lomba. Gue udah tahu kita harus buat apa buat lomba inventor muda.
Apaan, Cik? Gimana kalau kita bikin aplikasi yang menghitung kecocokan orang berdasarkan personalitinya? Kan lo anak psikologi, terus lo anak IT. Harusnya kita bisa dong bikin apps itu, ya kan? Nah, boleh juga tuh. Iya, gue setuju. Iya sih, tapi gimana prosesnya ya? Nanti gini, Mbak, ini kuponnya untuk tujukan makanan di sebelah sana. Oh ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku duluan ya. Kamu nggak apa-apa? Pusing, Nok. Yaudah aku bantu ya. Pelan-pelan aja jalannya. Ki, Entah kenapa, dengan kamu berusaha menahan diri untuk gak peduliin Nadine di depan aku, itu justru bikin aku makin sakit, Ki. Berpikir dan berprasangka sendiri itu cuma bakal bikin hati lo lebih sakit, Ki. Ngapain lu di sini? Kit, gue tahu saat ini lo pasti enek banget sama Nadine, sama gue, sama Rizky. Tapi semuanya udah terjadi. Kita nggak bisa kan muter balik waktu. Sekarang lo bisa lakuin, Git. Coba lo pikir, ke depannya mau kayak gimana? Apa lo mau mutus tali pertemanan kita semua? Lo tahu gak, Dim? Gue semarah itu sama situasinya sekarang. Yang bikin gue lebih marah lagi, karena gue gak bisa marah sama kalian. Gue tuh sebenarnya kangen, Dim. Kangen sama lo, sama Nadine, sama Rizky. Tapi gue gak ngerti sama perasaan gue sendiri. Gue benci sama keadaan ini. Gue benci sama diri gue yang sekarang. Gue benci sama diri gue sendiri nih. Gue benci. Gue benci. Gue benci. Gue benci. Kenapa kayak gini sih, Dim? Hah? Gue benci sama diri gue sendiri, Dim. Gue benci. Duh, gimana nih Nat? Soal yang ini, materinya cuma ada di buku teknik komunikasi massa. Aduh, sorry banget ya. Itu bukunya aku udah nyari sampai ke perpustakaan kok. Tapi emang stoknya udah habis. Tapi aku udah bilang ke penjaganya, kalau ada yang balikin bukunya, ntar disuruh kabarin. tapi kapan? Kita nggak punya waktu lama loh, Nat. Deadline-nya tuh udah mepet banget. Nah, ya udah, mending gini. Kita cari aja ke kios buku bekas, biar cepet selesai tugasnya. Loh, Nat, ini dia bukunya. Ada nama lo nih depositnya. Iya, tadi nggak ada loh. Bentar ya. Nat, kamu udah selesai tugas kelompoknya? Belum sih. Tapi kamu tadi papasan gak ya sama orang yang lewat lorong sini? Papasan? Maksudnya? Oh, Gita.
Gita. Ini beneran kamu yang bawain buku buat aku? Mau kamu apa sih? Kamu bersikap musuhin aku, tapi di belakang kamu diem-diem bantuin aku. Kamu kalau emang masih care sama aku, kenapa nggak ngomong aja sih? Ya, Arya. Gue break dulu ya. Oke, Mbak. Gita. Udah. Nah, mungkin kita masih butuh waktu. Kenapa lo nggak bisa ngaku aja sih, Git? Emangnya apa salahnya lo nolongin temen? Kenapa lo nggak mau ketahuan sama Nadine kalau lo masih peduli banget sama dia? Jadi bukunya beneran gak ada ya, Bu? Nggak ada, Mbak. Nanti begitu ada bukunya, saya pasti kabarin langsung Mbak Nadine ya. Ya udah Bu, pokoknya nanti kalau ada salah satu buku dari teknik komunikasi masanya udah dibalikin, Ibu kabarin saya, Bu. Mari Mbak, silakan lihat bukunya. Ini kan buku yang dicari sama Nadine. Itu bukunya aku udah nyari sampai ke perpustakaan, tapi emang stoknya udah habis. Kalau emang ada orang yang mau balikin, dia pasti bakal kabarin. Aku juga pengen baikan sama kamu, Din. Aku nggak pernah suka musuhan sama kalian. Tapi aku harus gimana? Kalau lapar makan duluan aja, nggak usah nungguin. Ya masa pacarnya masih kerja, ditinggal sendirian. Kak Gita, ya ampun, Kak dari mana aja sih? Aku tuh dari tadi sampai kepikiran loh. Kamu kepikiran aku? Ya iyalah. Kalau dari pemandangan yang aku lihat sih, kayaknya kamu nggak sempet sih mikirin aku. Cie, nggak di kampus, nggak di tempat kerja, mesra terus. Udah kalau pada mau jalan-jalan, pergi aja dulu. Nanti Arya biar aku aja yang gantiin. Beneran Kak? Yuk ya. Jangan dong, Cik, nggak enak. Mbak Gita baru datang. Udah, nggak apa-apa. Kan pergi makannya kan cuma deket-deket sini. Nanti balik lagi. Bentar ya, Mbak. Selama ini, aku terlalu banyak menuliskan perasaan aku pada Rizky di sini. Mungkin itu yang buat aku susah move on. Semua perasaan aku yang tercurah di buku ini, itu yang udah nyakitin banyak orang. Nino, Gita, bahkan mungkin Rizky sendiri. Buat kamu. Ini apa? Makanya kamu lagi nyari tempat curhat. Oh, Anggap aja notebook ini buat tempat curhat kamu kalau kamu lagi gak bisa cerita ke orang lain. selamat tinggal Rizky Langit Wibawa. Terima kasih untuk segalanya.
Kakakmu mana? Nggak tahu, paling masih di kamar, Bun. Panggilin dong, makan pagi sama-sama. Apa sih? Aku ada di sini. Makan yuk. Ayo. Makan. Ini aja nih, gelasmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nadine tuh ya? Buka ya. Halo Tante. Mumpung lagi makan pagi, ayo sarapan sama-sama. Gak usah Tante, tadi aku udah sarapan di rumah. Aku kesini ada perlu sama Gita. Git, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa sih? Sampai dibawa ke sini segala. Kamu tahu persis apa yang mau aku ngomongin ke kamu, Git. Apa perlu? Tadi aku ngomong semua di depan Tante Yuli. Sekarang terang-terangan aja, Git. Emang awal aku masih mendem rasa sama Rizky. Tapi sekarang aku bener-bener serius sama Nino. Rizky emang cinta pertama aku, Git. Mungkin akan butuh waktu yang lama buat ngapus kenangan dan rasa itu. Cinta pertama bukan berarti untuk selamanya, kan? Aku udah ikhlasin. Sekarang kamu yang harusnya balik lagi sama Rizky. Kamu gak usah munafik sama perasaan kamu. Aku masih bisa terima kok. Kalau kamu emang belum bisa maafin aku. Tapi kamu jangan sampai nyesel nantinya. Karena kamu terlalu ngorbanin semua hal. Dan kehilangan Rizky yang kamu sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang? Nadine mana? Udah pulang duluan, Bunda. Kamu ada masalah sama Nadine? Sini. Setiap manusia itu dilahirkan untuk saling membantu. Nggak semua masalah bisa selesai dengan sendirinya. Ada apa? Bun, kata orang, first love never die. Terus menurut Bunda, kalau kita bukan cinta pertama seseorang, apa kita nggak akan selamanya dibayang-bayangin sama cinta pertamanya? Nggak semua orang kita beruntung bisa bersatu dengan cinta pertamanya. Bunda bukan cinta pertama ayah loh. Sebaliknya, ayah juga bukan cinta pertama Bunda. Tapi kalau kita sudah bikin komitmen dan berpegang teguh dengan komitmen itu, maka semua nggak ada masalah lagi. Wangi banget nih. Kau masak apa, Nat? Aku banyak banget. Emang mau buat siapa? Nat? No, kamu ada di sini? Kamu kenapa? Coba kasih tahu aku, kamu tuh kenapa sih? Masih pusing masalah Gita ya? Tadi Mbak Sari bilang sama aku, kamu pagi-pagi buta banget udah pergi ke rumah Gita. Kalian gak apa-apa? Coba, sebentar.
Nih, kamu minum dulu biar tenang. Hati-hati, air panas soalnya. Tiup dulu. Kamu kenapa? Hei. Udah ya. Udah ya. Tenang. Kenapa sih? Semua harus terus ngingetin aku sama Rizky. Sibuk amat sih mbaknya. Iya dong. Oh, jadi ini Cik, proyek lu buat ikutan lomba inventor muda itu? Iya. Ini pertanyaannya nggak kebanyakan. Ya kan emang pertanyaannya tuh harus banyak ya supaya hasilnya lebih valid. Nanti kita kerjain juga ya. Soalnya gue pengen tahu kecocokan kita tuh berapa persen. Kalau hasilnya jelek gimana? Ya kalau nggak cocok nanti gue minta tolong sama teman gue aja yang bagian algoritma biar diganti terus biar kita cocok deh. Berarti namanya curang dong. Ya enggak lah. Waduh. Kak Raisa, Kak Kunto, sini. Duduk. Nih, kalian tuh pasangan beruntung banget hari ini. Karena bakal jadi pasangan percobaan. Kalau percobaan ke kelinci aja jangan kita. Males banget. Bukan percobaan kayak gitu. Kak Raisa nih pacarnya bisa gak sih sehari aja gak nyebelin? Ya udah, emang percobaan apa sih, Cik? Ini loh, Kak. Aku tuh sama teman-teman lagi bikin aplikasi. Nah, nanti tuh aplikasinya buat ngukur kecocokan kita sama pasangan berdasarkan psikologis. Nah, aku mau ikutan lomba gitu. Kak Kunto sama Kak Raisa nanti isi juga ya tesnya. Gampang kok, tinggal jawab-jawab aja. Jadi kayak nanti ada 2 pernyataan, terus pilih salah satu. Mau nggak? Boleh? Suka nih kayak gini nih. Pertanyaannya. A. I feel love when people touch me. Or B. I feel love when people do things to help me. Kok nggak kompak sih, Beb? Ya kan kata Cika jawabannya sesuai dengan diri kita. Ya nggak bisa gitu dong. Ya kok kamu ngegas sih? Biarin aja. Pokoknya jawaban kita itu harus sama biar cocok. Masa aku pura-pura, itu kan pilihan aku. Kamu tuh ya, emang gak mau cocok 100% ya sama aku? Nyebelin banget. Beb. Cik, kayaknya lu butuh orang lain buat dites deh. Ke kampus aja yuk, biar banyak orangnya. Yuk, boleh. Yaudah. No, itu Cika sama Arya. Lagi ngapain sih mereka? Tahu deh. Temen, ayo bantuin ya. Samperin aja. Cara gampang banget, tinggal isi doang kok. Pokoknya nanti balikin lagi ke gue. Tapi kalau misalnya mau nggak ribet, kalian isi aja dari link yang ada di kertas itu ya. Pokoknya nanti kalau udah isi, kalian bakal dapat hasilnya dan bakal tahu list-list orang-orang. Siapa tahu nanti bisa ketemu jodoh, ya nggak ya nggak? Boleh tuh, kebetulan gue lagi jomblo. Juga mau dong. Yuk, pada isi ya, pada isi. Makasih. Hai Cik, Arya. Hai. Hai Kak, ada apa? Nggak ada apa-apa sih, aku cuma mau ngasih ini buat kamu. Ini masakannya Kak Nadine. Asik, makan enak nih. Thank you ya. Oh ya, Kak Nadine sama Kak Nino bantuin dong ya isi kuesioner, jadi kecek. Nih, Mas. Tinggal diisi aja kok sesuai sama kepribadiannya. Tolong ya Kak, bantuin. Oke. Kak Rizky, ayo. Harus isi juga nih jadi narasumber. Tuh, isi. Ntar juga ajakin teman-teman yang lain buat isi. Ini juga nih, aku tambahin deh. Aku mau kesana dulu. Yuk. Dah, makasih ya. Itu udah Rizky. Kamu nggak bagi bekalnya? Kan kamu bawa banyak banget juga tuh. Ki, tadi nih aku bikin bekalnya lebih. Ini buat kamu. Ini cuma kasih ke temen. Nggak ada bedanya sama kamu kasih ke Cika dan Arya tadi, Nat. Kalau kamu mau serius, kamu harus stop mikirin semua ini. Makasih, Nak. Gue duluan ya.
Aduh. Aku udah mesti ngajar ya kayaknya. Udah mulai kelasnya. Oh, Aku duluan aja kali ya? iya nggak apa-apa. Ntar kamu kabarin aja, no. Oke. Selamat berbagi. Bye. Itu bekal. Bye, Nat. Aku udah mikirin semuanya, Din. Mungkin aku yang terlalu insecure. Sama seperti yang kamu bilang, Din. Bagi aku, Rizky cinta pertama. Justru karena kita ngerasain hal yang sama. Walaupun aku tahu kamu udah sama Nino, tapi pas denger rekaman itu semua, itu bikin aku goyah. Git, kamu tuh harusnya nggak usah khawatirin itu. Kamu sama Rizky itu sahabat terbaik aku. Aku tahu kalian saling sayang. Dan aku pasti selalu dukung kalian. Aku tahu, Din. Cinta emang kadang bikin kita bodoh. Maafin aku ya, Din. Ya gitu, maafin aku juga. Kamu tuh jelek tau kalau lagi nangis. Udah jangan nangis ah. Kamu juga tahu. Oh ya. Punya ini buat kamu. Ini kamu yang masak. Kangen banget aku sama masakan kamu. Makan bareng? Boleh, yuk. Bawa lagi. Cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Git, mending kamu samperin Rizky tuh. Pokoknya kamu jangan ragu lagi ya. Kalian harus cepet balikan. Secepat itu juga kali, Din. Udah jangan lama-lama. Aku duluan ya, Git. Ki. Jadi semua udah beres nih. Kita rayain kecil-kecilan yuk. Lu gak makan es krim sama aku? Yuk. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Beb. Nih, Beb. Apa? Tadi kan aku nggak sengaja nih buka-buka online shop. Menurut kamu lucu mana? Aduh, Beb. Yang mana sih yang lucu? Ah, selera kamu tuh nggak banget deh. Masa nggak ada yang lucu? Lo ini loh. Tuh, Enggak ada yang lucu. lihat dulu, Beb. Lirik-lirik. Beb, aku nih lagi ngerjain tugas. Kamu kena bantuin malah gangguin, tau nggak? Udah ah. Ini kemana? Aku mau pulang, mau kerjain di rumah. Sabar, Mas Kun. Akan tiba masanya di mana laki-laki itu benar. Kak Kunto, ini aku mau nanya serius nih ya. Rahasianya tuh apa sih Kak Raisa bisa bertahan terus sama Kak Kunto? Ya, aku yakin sih
kalau Raisa itu cinta pertama aku. Dan aku juga cinta pertamanya Raisa. Cinta pertama gimana sih? Kan Kak Kunto udah pernah pacaran tuh sama Kak Sheila. Terus juga Kak Raisa udah pernah pacaran kan sama Kak Dimas. Cinta pertama. Ya kalau cinta pertama itu nggak mesti pacar pertama. Cinta pertama itu nggak bakal gampang dilupain. Walaupun nggak jadian sekarang, nanti bakal terbayang-bayang sampai kapanpun. Apalagi kalau misalkan cewek dan cowoknya itu sama-sama cinta pertama. Mau mereka bisa kemana kek, mau ke kutub, muter-muter kek. Nanti bakal ketemuan lagi, terus jadian dan awet selamanya. Lumayan banyak nih yang ngisi kuesionernya. Sebelum ngelihat perhitungan yang lain, aku mau ngelihat yang punya aku sama Arya. Cocok gak ya? Ah, 97%. Ya ampun, itu artinya seneng banget deh. Udah beres semua kan, Mas? Saya pulang duluan ya. Ya. Kenapa, Mas? Lo harus bantuin gue ya. Bantu apaan? Sebenarnya gue masih pusing nih. Mau ngasih kado Raisa apaan? Besok kan dia ulang tahun. Kado yang udah gue siapin, kalung nama, kan udah gue kasih ke dia. Yes. Kamu kemanain uang kafe yang 3 juta itu? Ayo jawab. Uangnya aku pakai beli ini buat kamu. Apaan tuh? Tadinya mau buat ulang tahun kamu bulan depan. Tapi kamu nyuruh aku jujur sekarang. Ya udah daripada sial sebulan. Soal itu. Gimana? Bentar, Mas. Bentar ya. Yes. Elah, gue dicuekin sama anak bawang. Kacau, kacau. Sepi banget sih nih rumah. Pada kemana? Oh, ini kan laptopnya Cika. Ini kan database dari aplikasi kuesioner yang kemarin. Udah ada hasilnya ya? Apa aku lihat hasilnya Rizky ya? Kalian berdua sangat cocok. Sehingga bagaikan bisa membaca pikiran satu sama lain. Tanpa diminta dan mungkin tanpa disadari. Yang satu akan selalu sedia untuk membantu yang lain. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu apa yang aku rasa. Aku sayang sama kamu, Nadine. Kak Gita, udah pulang? Kak, ini nggak usah terlalu dipercaya, kali ini kan belum tentu bener. Iya, Cik. Keren aplikasi kamu. Semoga menang ya. Iya, makasih Kak. Kalau aku perhatiin, kejadian-kejadian di sekitar aku tuh makin menguatkan kalau Rizky dan Nadine itu cocok. Aplikasi Cika aja bilang 99,9%
99,99% sure. Kan hampir sempurna. Kamu malam ini cantik banget. Kamu ikut aku sekarang. Nadine, ikut gua sekarang. Nadine! Cinta pertama itu nggak bakal gampang dilupain. Mau ke kutub, muter-muter kayak, nanti bakal ketemuan lagi, terus jadian, dan awet selamanya. Dari dulu, Rizky selalu gitu ke Nadine. Mungkin ada benarnya juga. Ampun, ini isi tas apa aja sih? Nyari bolpen satu doang susah amat. Ada di dalam kok, aku yakin. Loh, emangnya kamu sakit, Mah? Enggak. Kok ada obat, Mah? Ya buat siapa aja yang lagi butuh. Aku bodoh banget. Selama ini aku selalu coba menutup mata terhadap semuanya. Tapi sebenarnya dari dulu semua udah jelas. Cuma Nadine yang ada di hati kamu kan, Ki. Ternyata lo bisa nangis juga ya kayak barusan. Cowok kalau ada masalah, pasti bisa kok nangis. Apalagi di depan wanita yang dia cintai. Bukti-buktinya udah terlalu banyak. Gimana, Nok? Udah diterima tesis aku, tinggal tunggu jadwal sidang. Really? Selamat ya, Nok. Makasih, Nat. Oh iya, gimana kalau kita rayain ini? Boleh? Yuk. Tapi kamu kenapa? Kok kelihatannya happy banget? Akhirnya aku baikan sama Gita, Nok. See? I told you, right? Kalau sahabat sejati itu pasti baikan. Kamu emang bener, Nok. Itu Kunto kan? Ngapain sih? Kun. Pas banget. Lo berdua datang. Buatin gue dong masuk ke dalam sini. Hah? Iya, ke kardus. Si Bebek mana sih nih? Lama-lama mateng dah gue di sini. Wah, tinggal semenit lagi. Kalau kelamaan bisa bertelur gue. Surprise! Happy birthday, Beb! Happy birthday, Bebek. Bebek, aku kira siapa? Beb, aku tuh bingung mau kasih kamu apaan. Kamu udah punya semuanya. Setelah aku berpikir keras, ya aku kasih diri aku sendiri aja ke kamu. Ya mungkin aku nggak seberani Nino melamar Nadine. Tapi aku berusaha untuk jadi cowok yang terbaik buat kamu setiap harinya. Aku nggak akan ngecewain kamu. Aku cuma pengen ratu landak aku jadi ratu landak paling bahagia di planet bumi. Iya, tiup dulu dong lilinnya. Iya. Make wish dulu. Yeay. Beb, tapi kamu kan udah kasih aku kalung. Ini udah cukup kok. Untuk? Pak, maaf Pak. Saya janji nggak bakal nyampah lagi, nanti saya beresin kok Pak. Kamu ini ngomong apa sih? Loh, Bapak bukan mau marahin saya? Saya itu cuma mau bilang, seharusnya otak kreatif kamu
untuk mensurprise pacar. Itu dipakai juga waktu kuliah. Nanti, kalau kamu sudah mulai S2, kamu jangan malas-malasan lagi belajarnya. Oke? Iya Pak, saya janji bakal serius. Makasih ya Pak. Jadi kamu yang ulang tahun? Iya Pak. Kalau begitu selamat ya. Sukses buat kamu. Makasih Pak. Mari. Kita mau diomelin lagi. Tersuruh beresin lagi ya Bel. Nanti pas kamu ulang tahun, aku juga ngebungkus diri aku deh kayak Kunto tadi. Emang kamu yakin bakal ngelakuin kayak gitu? Nanti tuh ada ya teman-teman aku pada shock, dikira Astusnya aneh. Ya biarin aja. Aku sih mau ngelakuin apa aja buat kamu. Biar malu-malu deh. Beneran ya? Aku tungguin lo tahun depan. Beneran. Asal pas aku lulusan nanti, kamu juga pakai kostum badut. Kayak Reza pas kasih surprise ke Kunto waktu itu. Kok gitu sih syaratnya? Ya, jadi gimana? Mau nggak buat pacar tercinta? Gimana ya? Ya udah, kalau gitu aku Apa? rahasia. Ih, kok kamu curang sih? Iya makanya kalau. Loh, Ki. Ki. Lihat kita nggak? Kok dari pagi dia kayak hilang-hilangan gitu sih? Nggak bisa dihubungin, Ki. Panjang umur nih, ya anaknya ngabarin. Cik, yang tenang dong, jangan grogi gitu. Duh, kan lo tahu ya, gue tuh orangnya emang gugupan. Ya udah, lo nggak usah khawatir. Nih ya, gue yakin banget pasti banyak yang suka sama aplikasi ini. Dan tim lo pasti menang. Bukan soal menang atau kalahnya ya. Tapi gue tuh kepikiran sama Kak Gita. Soalnya kemarin Kak Gita sempat lihat hasilnya. Lihat apa sih? Hah? Kita kenapa? Ini Git. Git. Kamu kenapa? Ki, kamu mau ngelakuin sesuatu nggak buat aku? Anything. Aku pengen kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Maksudnya? Mau aku kasih tahu bantuannya? Pertama, waktu kamu ke panti asuhan untuk mastiin Nadine kalau Nadine nggak kenapa-napa sama Nino, adalah aku lagi keseleo. Oh iya, aku lupa lagi. Kenapa Ki? Aku harusnya ke panti asuhan nyusulin Nadine. Katanya dia nemenin Nino di sana. Aku tuh mau mastiin dia baik-baik aja. Kedua, kamu khawatir karena Nadine kekurung di gudang. Padahal di situ juga ada aku. Tapi kamu milih lihat Nadine duluan. Ketiga, alarm yang ada di HP kamu untuk ngingetin Nadine makan dan minum obat. Ki, itu alarm apa? Oh ini? Alarm buat ngingetin Nadine minum obat. Keempat, Oke. Terus apa? kalau semua itu bukan tanda, sebenarnya dari dulu hati kamu hanya punya Nadine. Terus apa? Aku... Kamu adalah layangan yang ingin kumiliki tanpa berani kuterbangkan. Tapi kini aku tersadar bahwa layangan itu akan lebih bahagia jika melayang bebas di langit tinggi, tanpa genggamanku.
cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salah.